Buah durian, buah kedondong. Wahai para orang beriman, jawab salam saya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman sekalian, pemuda-pemudi zaman sekarang sudah lumrah berani kepada gurunya, bahkan berani melawan kedua orang tuanya. Nauzubillah. Banyak di antara kita yang tidak peduli dengan sholat, apalagi mau mengaji. Sehari-hari hanya diisi dengan bermain gadget, bermain games, serta nongkrong-nongkrong yang tidak membawa faedah. Kondisi ini juga diperparah oleh kurang berkahnya ilmu yang kita dapat di sekolah. Ya, bagaimana mau berkah jika belajar saja kita bermalas-malasan? Oleh karena itu, dalam pidato ini izinkan saya Farhan Akbariski dari sekolah SMP PPSB berbagi ilmu dalam pidato yang berjudul Bagaimana Menjadi Pemuda Tangguh di Zaman yang Rusak. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, zaman boleh rusak, tetapi kita tidak boleh ikut rusak. Zaman boleh hancur, tetapi kita tidak boleh ikut hancur. Bagaimana caranya? Yang pertama, hadirkanlah bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti Allah melihatnya dan pasti akan diminta pertanggungjawaban olehnya. Dalam Islam kita juga diajarkan untuk berbuat ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah keyakinan bahwa dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Terus meneruslah untuk selalu berbuat baik, seakan-akan kita dapat melihat Allah. Dan jika kita tidak bisa melihat, sesungguhnya Allah dapat melihat kita semua. Oleh karena itu, pemuda yang selamat di zaman yang rusak ini adalah pemuda yang berpikir terlebih dahulu, setelah itu baru berbuat. Bukan seperti kebanyakan pemuda zaman sekarang yang berbuat terlebih dahulu, setelah itu baru berpikir. Jika kita berbuat terlebih dahulu, setelah itu baru berpikir, maka bersiaplah. Penyesalan dan kerusakan pasti akan kita rasakan. Contohnya, ikut-ikutan nyontek saat ujian. Kita tidak berpikir bagaimana jika ketahuan guru dan kehilangan keberkahan karena kita menyontek. Oleh karena itu, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum berbuat. Yang kedua, harus mempunyai prinsip dalam diri kita sendiri. Tidak boleh gampang mengikuti orang lain. Ada prinsip yang mengatakan, siapa yang menanam, maka ia yang akan menuai. Begitulah hidup ini. Apapun yang kita lakukan, resikonya kita sendiri yang akan menanggungnya. Siapa yang berbuat baik, maka ia akan panen dari hasil kebaikan tersebut. Tetapi siapa yang membuat keburukan, maka ia akan panen dari hasil keburukan tersebut. Oleh karena itu, janganlah mengikuti teman yang mengajak kepada keburukan, tetapi ikutilah teman yang mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tergantung agama teman dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya ia memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Sangat penting bagi kita untuk memilih pergaulan yang baik, dan sangat penting bagi kita juga untuk memilih siapa yang akan menjadi teman dekat kita. Jika kawan kita baik, maka insya Allah kita juga akan baik. Tetapi jika kawan kita buruk, maka bersiaplah, kita juga akan terbawa oleh keburukan tersebut. Yang ketiga, sayangilah orang tua dan mintakanlah doa restunya. Hidup ini memang berat, kedepannya pasti semakin berat. Berat bukan masalah ekonomi atau keuangan, tetapi berat ujian dan tantangan pasti semakin banyak. Tetapi jangan khawatir, kita mempunyai Allah dan orang-orang yang menyayangi kita, terutama kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Serusak apapun zaman ini, jika kita terus menjaga sholat dan terus berbakti kepada kedua orang tua kita, Allah pasti jamin hidup kita selamat dan bahagia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kemurkaan Allah
ada pada kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, jika ingin hidup kita selamat, mari bersama-sama kita membahagiakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita, karena padanya lah surga dan neraka kita. Mari kita membahagiakan kedua orang tua kita dengan menjaga ucapan kita dan ucapan yang sopan, lemah lembut, serta tidak kasar saat berbicara dengan mereka. Mari kita jaga sikap kita agar tidak menyakiti mereka, agar kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kayu bundar jadikan roda, lebah madu suka menyengat. Bangkitlah para pemuda, nikmati perjuangan dengan penuh semangat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.